Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyudi dari kelas TRKJ 1A. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara menghitung IP menggunakan metode VLSM. Di sini base IP-nya ada 172.16.30.0/24. Terus ada bagian pegawai membutuhkan 60 host, bagian produksi membutuhkan 25 host, bagian kasir membutuhkan 10 host, bagian sales membutuhkan 8 host, bagian logistik membutuhkan 3 host. Jadi di sini diurutkan dulu yang mana yang paling besar, yaitu saya urutkan 60, 25, 10, 8 dan 3. Lanjut ke cara penghitungannya. Kita mencari 60 host saja dulu. Rumusnya 2 pangkat berapa yang hasilnya itu melebihkan dari hasil 60, yaitu saya ambil dari 2 pangkat 6 dikurangi 2 pangkat 6 dikurangi 2, 64 dikurangi 2, hasilnya 62. Ini jumlah host. Mencari subnetnya, jumlah subnetnya itu 2 pangkat, karena satu oktet itu ada 8 bit dan di sini sudah kebagian diambil 6, jadi 8 bit ini diambil 6, sisa 2. Jadi di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Blok subnetnya itu 256 dikurangi itu 92 sama dengan 64 ya. Ini yang 60 sudah kebaca. Ini jumlah hostnya ada 62, jumlah subnetnya 4, blok subnetnya 64. Jadi langsung di aja di sini. Kita tulis dulu di sini 172 di sini 172 16.30.0 IP awalnya. Host pertamanya ini ditambahkan 1, jadi 172 16.30.1. Host akhirnya ini yang kita hitung tadi. Di sini jumlah host pertamanya 62. Jadi kita tulis ini 172.16.30.62. Nah, ini host akhirnya. Kalau broadcastnya ini 172 16.30 titik ditambah 1, 62 ditambah 1, jadi hasilnya 63. Ini sudah selesai yang bagian hostnya, jadi tinggal cari yang bagian produksinya. Ada 25 host. 25 2 pangkat 5 saya ambil, dikurangi 2 25 itu hasil 2 pangkat 5 itu 32, kurangi 2 hasilnya 30. Ini jumlah host terus tuh di sini blok subnetnya di sini, blok subnetnya ini 256 256
dikurangi 224, hasilnya 32. Terus yang ini 2 pangkat, karena tadi saya bilang satu oktet itu isinya 8 bit, di sini sudah diambil 5 jadi sisa 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, jadi di sini tadi 172 tik 16 tik 30. Kita jumlahkan aja nih rumusnya. Di sini kita tulis dulu 62, di sini nggak boleh sama, jadi di sini harus 64. Di sini 65. Rumusnya mencari host akhir subnet ditambah jumlah host. Di sini subnetnya 64, berarti 172 30 64 ditambah 30. Sama 6 ditambah 3 9. Iya, 94. Di sini sama hasilnya 30, di sini 16, di sini 172. Jadi subnetnya tadi jadi IP-nya 172 16 30.64 yang tadi, 172 tik 16 tik 30 titik 65, 172 16 tik 30. Hasil dari ini yaitu jadi nih, hasil dari ini jumlah hostnya nih, jumlah host yang baru 94. Terus 72 16 30 ditambah 1 jadi 95. Nah, tinggal kita sekarang aja di sini 72 94 broadcastnya 16 30 titik 95. Nah, tinggal ngitung bagian kasir aja lagi. Bagian kasir di sini membutuhkan 10 host. Di sini kita ngitung dulu. Nah, nulis dulu 172 16 30 titik. Ambil dari sini tapi jangan nabrak. Jadi 96. Sini 172 16 30 titik tambahkan 1 jadi 97. Tinggal hitung. Ini kan ada bagian kasir ini membutuhkan 10 host. 10 host. 2 pangkat 4 dikurangi 2 10. 2 pangkat 4 itu 16, jadi dikurangi 2 hasilnya 14. Nah, terus blok subnetnya 256 dikurangi 200 yang menghitung mencari jumlah subnetnya dulu. Jadi ini sudah terpakai 4 jadi sisa 4. 2 pangkat 4 ini jumlah subnet 2 pangkat 4 hasilnya 16. 256 dikurangi 240 sama dengan 16.
rumus mencari host akhir tadi, yaitu subnet ditambah jumlah host itu yang ini tadi, jumlah host lamanya. Jadi subnet awalnya itu 96, 172 ditambah 172.16.30.96 ditambah 14, 172.16.30.96 ditambah 14, hasilnya tadi ditambah hasilnya 110. Ini tetap sama, turun, ini turun, 16 terus 72. Nah, udah ada pada IP akhirnya. Jadi langsung kita salin di sini aja. 110 172.16.30.110. broadcastnya ditambahkan 172.16.30.111 ya. Oke, ini sudah yang bagian kasirnya. Sisa bagian salesnya lagi. Bagian sales ini butuhkan 8 host, tapi di sini ditulis dulu 172.16.30.112. jangan nabrak. Sini 111, sini 112. 172.16.30 ditambahkan 1 113. Nah, tinggal kita cari lagi. Caranya sama kayak tadi. Caranya sama. Jadi ini bagian sales membutuhkan 8 host. 8 host. Dua pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, dikurangi 2 hasilnya 14. Terus apa ini, jumlah subnetnya itu karena sudah kepakai 4, jadi sisa 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. blok subnetnya 256 dikurangi 240 sama dengan 16. Nah, sampai kayak tadi berarti. Jadi di sini rumusnya mencari host akhir jumlah. Nah, rumusnya tadi subnet 172 16.30.112 ditambah 14. 172 titik 16 tik 30 di 112 terus 12 ditambah 14. Sini 126, di sini turun 30, turun lagi 16, ini turun lagi 172. Dapat ini jumlah host baru, jumlah host pertama yang baru. Jadi 107 host akhirnya di sini 172 16.30.126 broadcastnya 172.16.16.30.127 ditambah 1. Tinggal kita salin aja di sini. 172.16.30 akhirnya tadi 126
126. Batu broadcastnya 127. Terus 72 16 30 tik 127 ya. Dan di sini sisa mencari bagian logistik, membutuhkan 3 host. Kita tulis dulu di sini. Terus 72 16 tik 30 tik, jangan nabrak, jadi kita ambil 128. Terus 72 16 tik 30 titik 128 tambah 1 129. Nah, itu hitung lagi, sisa hitung lagi. Cari 3, mencari yang terakhir, perhitungan yang tadi. Ya, di sini aja kita. Ini 3, 2 pangkat berapa yang melebihi 3? Yaitu 2 pangkat 3 kurangi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 dikurangi 2 3. 8 kurangi 2 itu hasilnya 6. Ini jumlah host lama terus blok subnetnya jumlah subnetnya karena sudah kepake 3, jadi sisa 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Blok subnetnya 256 dikurangi 248 sama dengan 8. Dah. Sama kayak rumus tadi, mencari host akhir. Subnet awal yang ini 100 subnet awalnya ini 128, jadi 172 16 30 titik 128 ditambah 6. Terus 72 16 tik 30 titik 128 ditambah 6, soalnya 134. Ini turun lagi 30, turun lagi 3, ini turun lagi, hasilnya 134. Dapat nih host ini host akhirnya nih, host akhir. Jadi host akhirnya itu 172 16 tik 30 titik 134, broadcastnya 172 titik 16 titik 30 titik 135, tinggal ditambahin 1. Kita salin lagi di sini. 172 titik 16 titik 30 titik 134. Sini broadcastnya 172 16 titik 30 titik 135. Perhatian ini. Iya. Nah, ini kita sudah dapat semua hasil perhitungan memakai metode VLSM. Bagian pegawai, bagian produksi, bagian kasir, bagian sales, dan bagian logistik. Jadi di sini bagian pegawai bisa memakai IP dari 172.16.30.0 sampai dengan 63.
Terus yang 25 host ini bisa memakai dari IP 172 ditambah 16.30.64 sampai 95 yang ini. Iya. Bagian kasir bisa memakai IP dari 172.16.30.96 yang ini, dari 96 sampai 111 sampai 111. Terus itu yang bagian sales bisa memakai IP dari 172.16.30.112 sampai 127. Iya. Di sini lagi host bagian logistik bisa memakai IP dari 172.16.30.128 sampai 135. Di sini yang bagian pegawai ini menggunakan /27, bagian produksi ini menggunakan /2 lain-lain. Ini bagian pegawai bisa menggunakan /26. Bagian produksi bisa menggunakan /27. Yang bagian kasir bisa menggunakan /28. Bagian sales bisa menggunakan /28 juga. Nah, yang bagian logistik ini bisa menggunakan /29. Iya. Ya, itu perhitungan IP yang saya ketahui. Ini perhitungan IP yang saya ketahui. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.